Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berupaya untuk terus hadir di channel ini dengan jernih berpikir dan nyata berkarya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan ulas tentang bagaimana banyak pihak akhirnya bertanya bahkan menggugat apa yang dilakukan oleh Facebook yang membatasi ruang ekspresi ataupun postingan dari masyarakat internet itu sendiri atau warganet, yang pada akhirnya menyebabkan Facebook secara sadar meminta maaf, maksudnya diantaranya kepada pemerintah Palestina. Ini seperti dilansir oleh royanews.tv Facebook apologized to Palestinian government. Dan lebih dari itu, memang sebelum Facebook menyatakan permintaan maaf itu banyak pihak yang bertanya-tanya mengapa Facebook melakukan itu semua. Dan kita ambil diantaranya pada berita yang dilansir oleh hidayatullah.com pada Senin 24 Mei 2021 atau 12 Syawal 1442 Hijriah. Diupload pada pukul 14 WIB. Kelompok hak digital Facebook sewenang-wenang menyensor konten Palestina. Hidayatullah.com, sebuah kelompok hak digital dalam kurung perluasan dari hak asasi manusia fundamental yang sudah eksis di dunia offline dan diterapkan di dunia maya, tutup kurung, dan sejumlah kantor berita Palestina mengirimkan keluhan resmi di Facebook pada hari Rabu karena sewenang-wenang menyensor konten Palestina yang diposting di platform oleh wartawan dan jurnalis. Sahabat kalian yang berbahagia, Facebook memang terlihat, bahkan sebagian kita mungkin juga merasakan ada peringatan, bahkan mungkin sudah ada yang diblokir walaupun hanya 24 jam misalnya, tetapi itu sudah menunjukkan suatu sikap yang orang pasti bertanya, kenapa saya diblokir oleh Facebook? Padahal apa yang saya posting adalah fakta, kebenaran, bukan sebuah kebencian, bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan hoax, dan seterusnya. Nah, pertanyaan seperti ini memang satu hal yang wajar, dan semua penduduk dunia yang terhubung dengan internet itu mengerti bahwa itu sedang terjadi. Penderitaan rakyat, anak-anak, ibu-ibu di Palestina itu luar biasa. Tetapi ketika itu diupload di Facebook, kenapa kemudian ada perlakuan yang katakan berbeda atau bahkan mungkin bisa disebut diskriminatif? Nah, sahabat kalian yang berbahagia, ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia maya, mau tidak mau, sadar tidak sadar, sesungguhnya juga dalam tanda kutip menghendaki kita bisa memosting sesuatu dan tidak boleh memosting sesuatu. Artinya dia juga ingin mengendalikan kita, dan ini tentu saja sangat berlawanan atau bertentangan dengan prinsip bagaimana internet itu hadir yang memberikan kebebasan, ruang-ruang kebebasan mengekspresikan apapun sejauh memang bisa dilaksanakan atau dipertanggungjawabkan. Dan pada akhirnya ketika banyak pihak menggugat apa yang dilakukan Facebook dan juga ada yang merasakan itu di Instagram, pada akhirnya rakyat atau warganet itu bertindak nyata, yaitu dengan memberikan rating hanya 1 atau 2 bintang Facebook di Play Store. Dan saya temukan di tribunnews.com pada Rabu 19 Mei pukul 10.05 WIB di upload, cuma dapat 2 bintang, rating Facebook makin anjlok di Play Store. Tribunnews.com Jakarta, kebijakan Facebook yang membatasi dan menghapus konten yang berkaitan dengan isu Zionis dan keyword Israel berbuntut panjang dalam penilaian di Play Store. Sebagai platform media sosial yang digunakan ratusan juta pengguna, ulasan dan rating yang bagus sangat penting bagi Facebook. Namun sejak pihak Facebook banyak menghapus unggahan terkait gejolak Israel-Palestina, membuat reaksi negatif penggunanya yang menjadi bumerang. Nah, ini
menunjukkan bahwa ada sebuah perlawanan, ada sebuah usaha untuk memberikan peringatan kepada Facebook bahwa sesungguhnya upaya menyensor itu adalah langkah yang tidak diperlukan, ya, tidak baik dan pada akhirnya merugikan. Dan terbukti, ya, rating Facebook di Play Store menjadi anjlok. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Pertama, bahwa manusia di era modern dengan perluasan dan keluasan informasi yang begitu luas, ya, tidak terbatas mungkin begitu, adalah satu langkah yang konyol kalau kemudian dibatas-batasi. Terlebih kalau sesuatu yang dibatasi memang sedang terjadi, betul-betul fakta, dan semua mata dunia melihat itu. Jelas ini satu langkah yang konyol, irasional seperti itu. Dan tampaknya ini terus dilakukan dan pada akhirnya mendapat respon yang seperti tadi di dalam berita dicantumkan. Dengan kata lain, sesungguhnya manusia itu memiliki satu perangkat dan potensi di dalam dirinya untuk berpikir jernih. Dan karena itu, mereka akan berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang bisa divalidasi, tidak sekedar oleh indera itu sendiri, tetapi juga rasa bahkan, ya. Rasa bahkan lebih jauh adalah keyakinan. Maka pada era modern seperti sekarang, era digital, sesungguhnya yang akan menang nanti adalah yang berdiri di atas kekuatan akal sehat, lebih-lebih yang ditopang oleh keyakinan, gitu ya. Maka luar biasa, penduduk dunia termasuk Indonesia banyak yang kemudian melakukan aksi nyata, memberikan respon terhadap pemblokiran yang, ya, dikatakan di berita tadi sewenang-wenang menyensor, gitu ya, tidak ada alasan, tanpa argumentasi, tidak ada penjelasan, klarifikasi dan sebagainya. Pada akhirnya masyarakat bertindak. Nah, ini yang pertama bisa kita ambil, bahwa kebenaran sesuatu yang memang sudah terjadi dan betul-betul dilihat oleh semua pihak itu hendaknya menjadi sesuatu yang betul-betul dibiarkan, diberikan kesempatan, bukan malah ditutup-tutupi yang kesannya nanti akan menjadikan kita mengarah pada, ya, katakan tadi pemalsuan keadaan, ya. Kalau ada istilah seperti itu. Nah, yang kedua, kita melihat sebagaimana kemarin di video tentang era baru kemanusiaan, kita bisa menyaksikan secara real bahwa hari ini penduduk dunia adalah penduduk yang memiliki tingkat kemanusiaan, kesadaran kemanusiaan yang tinggi, dan pada akhirnya mereka tidak pernah mau dikontrol, dikendalikan, ya, ekspresi dan pikiran mereka, terutama yang memang berkaitan dengan fakta, ya, realita dan tentang isu-isu kemanusiaan itu sendiri. Dengan kata lain, segala bentuk perangkat piranti teknologi yang dikuasai oleh siapapun dan bisa mempengaruhi pihak manapun, ketika pada ruang-ruang kemanusiaan tidak konsisten, maka mereka akan berbondong-bondong tanpa komando melakukan sebuah perlawanan tanda kutip dan tindakan nyata. Dan Facebook hari ini merasakan itu semua. Dengan kata lain, bahwa ini adalah era di mana setiap pengguna internet itu tidak sekedar menjadi konsumen, dia bisa memberikan, ya, respon kekecewaan, ketidaksetujuan dan seterusnya sejauh memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini berarti kita harus menjadi manusia yang memiliki kemampuan berpikir jernih dan bertindak nyata. Pada akhirnya apa yang kemudian kita sama-sama saksikan itu adalah sesuatu yang sifatnya karya, ya, keberanian kemanusiaan, ya, umat manusia itu sendiri, tentu saja juga di Indonesia. Luar biasa. Dan ini bisa menjadi sebuah catatan penting ke depan bagaimana kita bersikap terhadap, ya, platform-platform media sosial yang kemudian katakanlah tadi, ya, coba untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya terbuka. Nah, yang ketiga, dengan kasus ini kita dituntut untuk lebih cerdas di dalam mengisi media sosial itu sendiri. Jadi sudah saatnya kita berpikir ide apa yang kita tuangkan,
Karena sebenarnya kalau kita merujuk pada esensi literasi, itu bukan sekedar membaca dan menulis atau menginformasikan, tetapi ada nggak ya di sana istilahnya tukar menukar pikiran, gagasan, pengalaman, ya sharing lah kalau bahasa kita semua. Literasi kita akan hidup kalau Facebook, Instagram itu diisi oleh gagasan-gagasan, kemudian direspon dengan yang lain dan seterusnya, sehingga menjadi satu tradisi atau budaya baru. Dan ini kalau diupayakan akan sangat baik, sehingga ya bangsa Indonesia ini tidak kemudian melihat Facebook, melihat Instagram itu hanya hal-hal yang sifatnya ya menghibur belaka, tetapi tidak memberikan nilai edukasi yang diperlukan ke depan. Nah, yang terakhir, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya teknologi semata-mata sebuah alat dan dia tidak akan bisa mengelabui nurani manusia yang paling dalam. Manusia tetaplah manusia, dia punya pikiran, perasaan, kepekaan, dan tentu saja nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Teknologi akan baik ketika relevan sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri dan tidak mengoyak-oyak, mengkoyak ya, atau merobek, merongrong pikiran-pikiran fundamental di dalam teologi, keagamaan, dan keyakinan umat manusia itu sendiri. Dengan kata lain, teknologi adalah sesuatu yang harus kita kendalikan, sebab kalau tidak nanti manusia kehilangan esensinya, dia akan menjadi mekanik, dia akan menjadi robot, dia akan menjadi sesuatu yang hidup tanpa nilai, tanpa rasa, tanpa nurani, tanpa sebuah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dengan demikian, sahabat sekalian yang berbahagia, mari terus kita aktif untuk menjadikan era digital ini sebagai sebuah ekosistem kehidupan kita dalam dunia maya yang membawa pengaruh positif di dalam kehidupan nyata. Dan saya sampaikan di dalam salah satu artikel saya bahwa dunia maya ya, mengatur dunia nyata penting bagi kita. Saya memberikan satu rekomendasi di sana bahwa kita harus selalu ya membangun sikap kritis terhadap arus informasi yang ada, terlebih pada hal-hal yang memang secara fakta patut dicurigai, dipertanyakan, bahkan disangsikan atau diragukan. Dengan demikian, semoga kita dapat menjadi generasi yang cerdas, generasi yang membawa kebaikan, perubahan, dan tegaknya kembali kebaikan-kebaikan, nilai-nilai di dalam dasar-dasar keimanan kita, konstitusi kita, dan tentu saja hubungan kita dengan masyarakat global. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.